Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggreni Mulyana dengan NPM 211000051. Di sini saya akan melakukan presentasi demi pemenuhan ujian akhir mata kuliah kewirausahaan dan saya dari kelas B, Fakultas Hukum Universitas tahun 2024. Di sini saya akan membahas dulu mengenai agenda yang akan kita bahas, yaitu pertama ada materi singkat mengenai kewirausahaan, lalu ada tentang intrapreneur hukum, lalu mengenai kunjungan ke pelaku usaha yang telah dibahas di kelas dan dipresentasikan secara berkelompok. Nah, pertama-tama, apa itu entrepreneur? Entrepreneur adalah seseorang yang memiliki ide kreatif dan inovatif yang mampu mengembangkan suatu bisnis untuk mencapai kesuksesan. Nah, entrepreneur ini mempunyai definisi masing-masing mengenai apa itu kesuksesan. Nah, selain itu, orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka suatu usaha dalam berbagai kesempatan itu juga merupakan seorang entrepreneur. Nah, dalam hal ini, berani mengambil risiko itu artinya adalah bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi yang tidak pasti. Nah, berikut ini ada beberapa ciri-ciri dari seorang wirausaha. Yang pertama itu ada percaya diri. Eh, Seorang wirausaha ini biasanya mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena mereka menjunjung tinggi rasa ini untuk menjalankan usahanya sendiri. Lalu ada berpikir positif karena ini yang terpenting yang harus dimiliki oleh setiap wirausaha. Karena jika seseorang bimbang menjalankan usahanya, maka bukan tidak mungkin kalau Anda mengalami kegagalan saat berwirausaha. Lalu bisa menjadi pemimpin. Ini adalah salah satu ciri wirausaha yang harus dimiliki. Karena dia ini dituntut untuk menjalankan perusahaan yang didirikannya. Lalu ada siap mengambil resiko. Karena setiap usaha ini pasti akan selalu berhadapan dengan namanya resiko. Oleh sebab itu, Anda harus tegar dalam menghadapi resiko yang terjadi dalam usaha Anda. Lalu ada disiplin waktu, yaitu uh, wirausaha ini harus disiplin karena disiplin ini memberikan peranan penting untuk membangun bisnis. Sebab sikap disiplin ini dapat membuat kita menjadi lebih bersemangat dan juga berjalan lancar ya untuk bisnisnya tentu saja. Lalu untuk decision making atau pengambilan putusan juga penting untuk dikuasai oleh seorang entrepreneur. Kenapa? Karena pengusaha ini selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan. Misalnya ada contoh investor ini menanamkan ada dua investor yang akan menanamkan modalnya dalam bisnis Anda gitu. Nah, kita sebagai entrepreneur itu harus pintar-pintar memilih dan mengambil keputusan di antara kedua investor tersebut mana yang lebih eh, menguntungkan dan kita harus paham mengenai penawaran apa dari mereka gitu agar nantinya tidak terjadi miskomunikasi ya. Lalu mengenai detail adalah kemampuan yang krusial gitu loh untuk seorang entrepreneur karena kita harus memastikan operasional ini berjalan lancar dan ini bisa dilatih ya dengan mulai membaca buku ataupun menghadiri seminar. Lalu untuk kemampuan mengambil resiko, ini entrepreneur sangat lekat ya untuk hal-hal seperti ini karena kita harus memiliki keberanian untuk mengambil resiko untuk mengembangkan usaha kita gitu. Dan tentu saja tidak mengambil resiko yang rush ataupun sembarangan gitu. Lalu manajemen finansial yang cerdas. Nah, karena Anda harus memiliki bakat dalam hal ini ya gitu karena agar tidak merugi gitu. Lalu berkomitmen tinggi. Nah, kita ini harus mengarahkan segenap pikiran kita dan tenaga melalui komitmen terhadap apa yang kita mulai, yaitu bisnis kita gitu. Jangan hanya mengandalkan semangat dan niat di awal, karena bisa saja gitu bisnis ini mengalami penurunan dan Anda tidak boleh merasa pasrah dan putus asa akan keadaan yang sedang Anda hadapi gitu. Tidak boleh goyah. Lalu akhirnya ada terampil. Tentu saja bukan hanya kreatif dan pandai yang dibutuhkan oleh
kita sebagai seorang entrepreneur, kita juga harus terampil gitu agar usaha kita ini bisa menangkap peluang yang lebih cocok dan menguntungkan bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Lalu selanjutnya ada soft skill. Nah, di bidang wirausaha ini, di dunia wirausaha, soft skill ini sangat penting dan bisa dibilang lebih penting daripada skill teknis gitu ya. Soft skill ini bersifat personal gitu ya. Dan ini bisa membantu untuk menghadapi tantangan peluang untuk menjalankan bisnis kita. Nah, ini beberapa eh, soft skill utama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur, yaitu berpikir kreatif atau creativity, manajemen waktu, berpikir strategis, komunikasi, networking, dan leadership. Lalu ini adalah ada tahapan untuk menjadi seorang entrepreneur secara garis besarnya. Yang pertama itu adalah mencintai apa yang kita lakukan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, kita ini harus komit gitu loh ke dalam apa yang telah kita sukai gitu ya nantinya. Dan selangkah demi selangkah kita akan membangun nih gitu. Misalnya dari mulai mengumpulkan modal dan segala macam. Tentu saja karena misalkan kita belum berpengalaman dalam hal membuka sebuah bisnis gitu ya, dan kita harus belajar dari orang lain. Kita tidak boleh close-minded ya dalam hal ini, eh, tidak boleh, bukan tidak boleh, maaf, untuk open-minded atas segala peluang dan kesempatan yang diberikan, dan juga pengalaman yang orang lain berikan kepada kita. Dari kita melihat orang lain pun juga itu merupakan suatu pembelajaran juga, kita bisa belajar untuk mempromosikan diri kita gitu loh, self branding ya. Lalu akhirnya kita bisa berani nih untuk merealisasikan bisnis kita. Lalu kita membuat perencanaan bisnis dan juga membangun reputasi bisnis kita sebelum akhirnya kita membangun sebuah tim yang solid gitu ya. Agar ya di tim operasionalnya juga bisa berjalan dengan lancar. Lalu hambatan menjadi seorang entrepreneur. Nah, menjadi seorang entrepreneur ini memang penuh tantangan dan rintangan gitu. Dibutuhkan tekad, kegigihan, dan persiapan yang matang untuk bisa melewati berbagai hambatan yang ada. Ini merupakan beberapa hambatan umum yang biasanya dihadapi oleh para entrepreneur. Di bidang keuangan, ini pasti menjadi langkah awal ya kan untuk merealisasikan usaha kita. Namun banyak nih bank ataupun investor swasta dan lainnya merasa cukup sulit untuk percaya pada ide awal karena resiko kegagalannya dan kerugian itu atas uang mereka gitu. Lalu takut akan kegagalan. Eh, kita pasti merasa seperti itu ya gitu. Dan jika rasa takut ini dikaitkan dengan resiko dan taruhan yang diambil dalam arus bisnis dari kewirausahaan, tingkat takut itu pasti akan meningkat gitu. Dan ketakutan jika kita di jalur yang benar, apakah ide itu bermanfaat, akankah ada keuntungan, akankah saya menemukan investor, dan lainnya itu menjadi sebuah hambatan ya untuk seorang entrepreneur membuka usahanya. Lalu em, menjalankan bisnis ini kan butuh sesuatu yang matang gitu ya, strategi dan sejumlah besar keahlian, hasrat untuk unggul gitu, visi strategis dan misi untuk mencapai tujuannya, lalu riset pasar dan lain-lainnya gitu. Mulai dari target pasar, keuangan, SDM hingga rencana strategis yang tepat dan diperlukan untuk membangun bisnis sukses itu. Cuman ya ada beberapa entrepreneur yang memang belum memiliki rencana strategis tersebut. Lalu mengenai sumber daya manusia. Nah, sebenarnya cukup sulit untuk menemukan karyawan yang memiliki visi dan gelombang bisnis yang sama dengan kita sebagai entrepreneurnya gitu, pembuat usahanya. Ditambah lagi untuk awal-awal kan membayar pendapatan tahunan atau bahkan bulanan yang besar itu adalah masalah awal karena keuangan yang ada itu selalu terbatas dan biaya overhead dan pengeluaran juga harus diperhatikan. Nah, dari itu memang agak sulit dalam manajemen sumber daya manusia tersebut. Lalu eh, ada lebih sedikit peluang gitu ya.
karena meskipun banyak talent pool di pasar dengan calon wirausahaan yang sibuk dengan ide-idenya, tapi peluang yang diberikan pada mereka ini sedikit. Kenapa? Karena banyaknya nepotisme, korupsi, dan tindakan lainnya yang bergerak sebagai hambatan di bidang kewirausahaan ini. Dan akhirnya tidak banyak peluang vital dan menggiurkan bagi warga-warga yang biasa dan tidak memiliki jaringan gitu ya. Lalu kurangnya kapasitas gitu. Bahkan jika ada peluang yang diberikan kepada calon wirausahaan itu adanya kurang kapasitas gitu untuk menerima peluang dengan tangan terbuka. Penyebabnya ini bisa macam-macam. Misalnya kurangnya pengetahuan, pendidikan, kemauan, pengetahuan strategis dan kendala budaya gitu. Namun ya faktor motivasi dan semangat hilang itu juga sangat tinggi ya gitu. Untuk mulai usaha dalam bisnis baru dengan resiko yang ada itu ya menjadi sebuah hambatan juga karena diperlukan banyak kerja keras, semangat dan kapasitas tinggi untuk menangani semua hal tersebut gitu. Lalu pengalaman pasar yang kurang itu para ahli ini selalu menyebutkan kalau kita tidak boleh terburu-buru nih dalam mendirikan suatu bisnis dan sangat perlu untuk mendapatkan pengalaman kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan kita gitu. Ini eh, sangat diperlukan gitu kan ya pengalaman kerja karena eh, untuk pemilihan sektor gitu dan lainnya gitu. Ini juga membantu mempertajam keahlian yang dibutuhkan dan menemukan landasan dalam grafik karir kita. Nah, lalu ada pengambilan resiko yang kurang. Selalu dikatakan bahwa pengusaha tidak pernah berlayar di perairan yang aman dan tidak pernah terbatas pada zona nyaman mereka gitu kan. Kurangnya kapasitas pengambilan risiko adalah pola pikir dan perspektif psikologis terhadap bisnis dan tindakan sebagai salah satu hambatan utama di kewirausahaan. Lalu, pengusaha pemula ini harus melakukan pendekatan nih secara terstruktur dan terorganisir terhadap berbagai elemen bisnis dan harus mengambil risiko daripada menghindarinya. Hanya saja memang karena rasa awal yang takut gagal itu ini merupakan sebuah hambatan yang sangat umum gitu ya pada entrepreneur pemula. Lalu ada pelatihan yang tidak memadai, misalnya tanpa pendidikan atau pengembangan pelatihan, keterampilan kewirausahaan dan pengetahuan teknis yang tepat. Ini menjadi sebuah hambatan untuk kewirausahaan. Memiliki latar belakang pendidikan yang kuat saja itu belum cukup sebenarnya untuk mengejar bisnis karena butuh pengetahuan praktis ya untuk untuk menjalankan di sektor yang relevan gitu. Dan banyak pengusaha yang kekurangan akan pengetahuan praktis ini. Selanjutnya ada jenis resiko usaha. Nah, ini dapat dimulai dari resiko keuangan. Risiko keuangan ini apa? Risiko keuangan itu adalah risiko yang berhubungan dengan menurunnya penjualan. Artinya penjualan yang terus-menerus menurun ini diakibatkan oleh kondisi pasar yang tidak menentu dan bahkan dalam situasi buruk usaha bisa mengalami kerugian yang cukup besar. Jadi penting nih bagi wirausahawan memikirkan bagaimana caranya meningkatkan produk penjualan dan bagaimana cara mempertahankan tingkat penjualan tersebut. Lalu ada risiko permodalan. Nah, risiko permodalan ini itu suatu resiko yang muncul karena penjualan tidak kunjung meningkat sehingga menimbulkan kerugian. Lalu resiko perusahaan yaitu perusahaan ini kan harus menjaga kualitas dari produk yang diperdagangkan. Nah, apabila kualitas produk tidak dijaga ini, maka kemungkinan
konsumen ini tidak ingin membeli produk-produk itu lagi gitu. Maka jika itu terjadi, saham akan anjlok gitu. Nah, selanjutnya ada resiko operasional. Nah, resiko operasional ini muncul karena setiap bagian-bagian di usaha tidak menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik, gitu. Lalu ada resiko teknik, yaitu resiko yang terjadi karena teknik yang digunakan dalam memproduksi barang tidak berfungsi dengan baik. Lalu yang terakhir ada resiko pasar yang muncul akibat adanya perubahan zaman, baik itu gaya hidup pelanggan dan adanya produk baru yang lebih unggul. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis izin usaha. Jenis-jenis usaha yang perlu kita ketahui untuk mempersiapkan pendirian suatu usaha ini ada 17 macam di Indonesia ya. Yang pertama di garis luarnya itu ada surat izin prinsip, nomor induk berusaha (NIB), surat keterangan domisili usaha, nomor pokok wajib pajak. Lalu ada surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK), surat izin tempat usaha (SITU), izin BPOM, surat izin usaha industri (SIU). Lalu ada izin usaha dagang, izin lingkungan, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, eh, maaf, tanda daftar perusahaan, lalu ada surat izin gangguan (HO), lalu sertifikat laik fungsi (SLF), tanda daftar usaha pariwisata, dan lain-lain yang seperti sudah saya paparkan di layar. Nah, selanjutnya ke materi berikutnya itu mengenai entrepreneur hukum. Nah, lulusan hukum ini kan menggunakan ilmu dan kemampuan mereka untuk membangun bisnis sendiri, alih-alih menjadi hakim, jaksa, atau pengacara, misalnya. Namun, mereka bisa membuka usahanya di berbagai bidang lainnya dan latar belakang hukum yang sangat berguna, misalnya di bidang konsultan, lalu manajemen kekayaan intelektual, notaris. Industri hukum ini sebenarnya memang sudah cukup penuh ya gitu dengan banyaknya praktisi hukum yang berpengalaman. Untuk bersaing, entrepreneur hukum yang memiliki diferensiasi yang jelas seperti spesialisasi di bidang tertentu, strategi marketing yang efektif, dan jaringan yang luas. Prinsip entrepreneur apa saja sih yang bisa memberikan penguatan dalam profesi seorang sarjana hukum? Itu kan sarjana hukum ini dapat menggunakan kreativitas mereka untuk mengembangkan layanan hukum baru seperti layanan hukum online atau solusi hukum yang terjangkau untuk masyarakat umum. Lalu sarjana hukum ini dapat memanfaatkan jaringan profesional mereka untuk membangun bisnis dan menemukan klien baru. Lalu kita harus fleksibel dan siap mengubah strategi bisnis jika diperlukan. Lalu mampu berkomunikasi secara efektif dengan klien, investor, dan kepentingan lainnya. Nah, untuk kesan dan pesan sewaktu kunjungan ke pelaku usaha. Ini kesan yang saya dapat untuk kedua eh, pelaku usaha ini adalah bahwa mereka sangat tahu siapa target pasarnya gitu. Untuk yang di sebelah kanan ada Sabana Kapau, itu mereka mendirikan 3 eh, tempat lainnya gitu kan. 2 di antaranya itu adalah di daerah pasar. Yang pertama ada di dekat Pasar Ancol dan yang satu lagi saya lupa, Kosambi kalau tidak salah. Dan memang narasumber kita Pak Putra ini membicarakan mengenai memang target pasarnya itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang misalnya pagi-pagi pergi ke pasar ataupun yang kalau siang-siang misalnya lewat gitu orang-orang kantor dan sebagainya. Sedangkan untuk ibu pelaku usaha yang di sebelah kiri itu memang
memiliki target pasar yang eh, geografis ya gitu, masih di daerah situ saja gitu. Untuk orang-orang yang memang sudah terbiasa atau langganan beli di sana gitu. Misalnya mahasiswa ataupun memang orang-orang yang tinggal di daerah sana. Karena kan memang tempat ibu ini merupakan kawasan kos Universitas Pasundan ya. Jadi memang banyak anak-anak kos juga yang membeli ke ibu ini gitu. Karena memang harganya yang murah dan cukup lengkap ya gitu. Dan cukup lezat gitu. Beberapa dari kami memang sudah mencoba masakan ini. Namun kendalanya itu karena dua-duanya ya gitu. Tidak mau memasarkan bisnis mereka di media sosial gitu. Namun mereka juga memiliki alasan tersendiri gitu. Kenapa tidak memasarkan produk mereka? Karena memang dirasa tidak perlu gitu. Karena memang target pasar mereka itu orang-orang yang lewat dan bukan orang-orang yang perlu digait digait dari media sosial gitu. Lain halnya dengan misalnya kafe yang seperti itu kan memang target pasarannya anak-anak muda. Yang mana anak-anak muda zaman sekarang ini em, melihat segala sesuatu misalnya untuk pergi ke suatu tempat makan itu lihat dari sosial media, review dan segala macam. Sedangkan memang untuk makanan seperti nasi kapau atau sabana kapau terutama ya gitu. Dan masakan nasi Padang ibu yang di sebelah kiri itu memang target marketingnya cukup orang-orang yang di sekitar mereka saja dan yang sudah tahu itu mengenai masakan mereka gitu. Lalu Sabana Kapau ini sudah melakukan ekspansi ya ke bidang kopi dan jasa eh, penyucian kulit, maaf, eh, lete, uh, kulit, misalnya tas, sepatu, jaket dan seperti itu gitu ya. Nah, sedangkan untuk ibu yang sebelah kiri belum melakukan ekspansi dan untuk eh, dine in itu sebenarnya cukup sulit ya gitu. Karena dilakukan di pinggir jalan yang mana memang jalan di Jalan Nur Said itu cukup kecil. Yang mana kalau apabila ada mobil lewat itu kita harus ke pinggir gitu saat sedang makan. Karena yang disediakan meja pun hanya satu yang menyatu dengan eh, standnya ibu tersebut gitu. Nah, untuk pesan mungkin eh, maaf. Dan kesan lainnya ya. Eh, di Sabana Kapau itu sudah menggunakan alat pembayaran lain selain cash gitu kan, QRIS dan lain-lain. Sedangkan di ibu ini hanya menerima cash. Kenapa? Karena beliau tidak ingin pergi ke bank dulu saat misalnya membeli eh, bahan untuk esok pagi gitu. Karena ya kalau untuk membeli sayur dan lainnya itu kan ibu tersebut membelinya di pasar saat pagi sekali gitu. Dan beliau tidak ingin harus pergi lebih pagi karena harus mengambil uang di bank. Nah, untuk pesan mungkin eh, sangat disayangkan ya gitu untuk Sabana Kapau yang dalam ruang lingkup ini sudah cukup besar gitu, tapi tidak ingin memperluas cakupannya di media sosial yang menurut saya eh, itu mungkin lumayan berdampak gitu ya, karena memang media sosial sekarang kan digunakan untuk mempromosikan makanan dan lainnya. Apalagi Sabana ini sudah memiliki kafe kecil gitu ya, Sabana Kopi di depan nasi kapau Sabananya gitu. Menurut saya itu cukup disayangkan. Lalu untuk ibu ini sebenarnya sudah sangat terjangkau ya dari segi harga dan rasa. Hanya saja untuk tempat makan dirasa memang cukup sulit ya gitu untuk
makan tempat gitu. Tapi memang ibu bilang target pasarnya itu adalah yang orang-orang untuk membawa pulang makanannya gitu, untuk tidak dine in gitu. Nah, harapan saya untuk mata kuliah entrepreneur ini membantu em, profesi seorang sarjana hukum. Yang pertama itu untuk membekali sarjana hukum dengan pola pikir wirausaha. Karena mata kuliah ini kan diharapkan bisa menanamkan jiwa kewirausahaan kepada diri kita sebagai sarjana hukum. Dan hal ini sangat penting karena eh, sarjana hukum ini tidak hanya harus cakap di bidang hukum, namun harus bisa melihat peluang dan menciptakan bisnis yang relate dengan bidang hukum. Lalu yang kedua ada meningkatkan kemampuan dalam mengelola bisnis. Mata kuliah kewirausahaan ini diharapkan bisa membekali sarjana hukum dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis. Ini sangat penting ya gitu, karena mahasiswa kan, maaf, sarjana hukum ingin buka misalnya firma sendiri, firma hukum sendiri, atau bekerja sebagai konsultan bagi eh, perusahaan. Namun ya tentu saja kalau misalnya dalam hal ini sarjana ini harus memiliki keterampilan misalnya dalam bidang keuangan, pemasaran, dan manajemen gitu. Dan untuk memperluas jaringan sarjana hukum untuk misalnya menemukan klien, itu kita harus build networking sejak saat ini gitu. Untuk kumpulannya memang eh, bidang usaha untuk besaran usaha yang dari kunjungan kami itu cukup signifikan ya gitu, cukup terlihat perbedaannya. Namun dalam penentuan target dan segala macam, karena eh, ibu tersebut juga sudah melakukan usahanya selama hampir lebih dari 25 tahun gitu. Dan juga sudah sangat terpikirkan gitu. Siapa target marketing yang cocok dan di mana secara geografis gitu kan. Dan tentu saja Pak Putra juga sudah merancang em, pemikirannya akan target dan kenapa dia tidak melakukan eh, promosi di bidang media sosial gitu. Karena dia sangat mengetahui akan target pasarannya yang ibu-ibu dan bapak itu tidak melihat kanan sabana kapau promosikan lewat Instagram ataupun TikTok gitu. Dan mungkin target pasarnya memang lebih ke orang-orang sekitar saja gitu, seperti yang sudah dibilang tadi. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.